Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap gak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Lalu ada Pak Robin, ya, ada Pak Jerry, lalu ada Ibu Dita juga, dan semua sobat trader yang hadir pada sore hari ini. Topik webinar edukasi pemula kali ini adalah susah nggak sih cari cuan di forex? Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Michael Yudi. Dan kami mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun gym-nya, jika tidak admin akan merimove sementara. Dan jika Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan membuka mikrofonnya atau menulis pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita mulai saja webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, terima kasih Bu Sari. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai webinar kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, jangan sungkan-sungkan, bisa buka mic-nya atau di chat yang ada di Zoom ya. Ya, boleh di chat ya.
Oke, selamat sore ya Pak Gusti dan yang lain ya. Oke, kita mau bahas kali ini tentang apa Bapak Ibu? Topiknya sesuai dengan di brosur ya. Ini topiknya susah nggak sih cari cuan di forex? Jawabannya apa nih Bapak Ibu? Susah nggak? Pak Gusti? Susah nggak Pak Gusti? Atau Bapak Ibu yang lain? Susah nggak sih cari cuan di forex? Jawabannya apa? Boleh. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Wah, banyak susahnya atau banyak gampangnya? Kalau emosinya tidak eh, terkontrol ya susah, tapi kalau emosinya ini masih bisa. Oke, jadi permasalahan utamanya emosi. Itu ya. Kalau emosinya tinggi jadi susah. Emosinya nggak tinggi, nggak susah gitu ya Pak ya? Kadang-kadang sudah dapat nafsu kepingin nambah, jadi ujung-ujungnya bisa loss gitu Pak. Oke, ini Pak Gusti ya. Pak Gusti udah cukup lama pengalamannya trading? Ya lumayan, tidak terlalu lama. Ya, sudah ada Tidak terlalu lebih lama, dari setahun ada ya? hampir. Hampir ya. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Pak Evi Rianto, ya boleh. Siapa? Gimana? Susah nggak cari cuan di forex? Insya Allah mudah Pak, kalau sabar Pak. Oke, berarti masalahnya kalau sabar mudah gitu ya, dimudahkan. Dimudahkan. Intinya sinyalnya akurat Pak. Oh, sinyal akurat. Oke, oke. Eh, kita ada lagi Pak ya, Ibu yang lain? Susah nggak sih cari cuan di forex? Ini Pak Evi ada 2 ya akunnya? Dua ya, udah mau keluar nih Pak. Oh iya, itu jadi kayak apa? Feedback ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Susah nggak? Ada yang bilang gampang nggak? Nggak ada yang bilang gampang nih. Oke, kita bahas ya. Susah nggak sih, kita mulai dari mungkin masalahnya dulu nih. Tentunya kalau susah berarti ada kendala, ada masalah ya. Oke, kita mulai dari sini nih. Nah, kenapa cari cuan di forex itu susah? Ya kan? Kalau gampang berarti kan kita nggak usah lanjutin ya. Udah gampang. Oke, ini kenapa susah? Ya pertama, ya kalau trading forex itu kan ada namanya leverage. Ya, mungkin kalau ada yang belum tahu leverage, boleh langsung tanya ya, dibuka mic-nya atau di chat. Ya, leverage itu ya ini. Jadi kita modal kita nggak 1:1 lah. Istilahnya kalau kita mau beli barang gitu, harga barang 1.000, kita nggak modal 1.000. Ya, kita bisa modal lebih kecil untuk barang. Misalkan kita buat cuma modal 100 untuk beli barang 1.000. Nah, kayak gitulah leverage. Ya, leverage itu misalkan kalau kontrak size-nya itu di trading forex itu $100.000, nah itu kan gede. Kita nggak butuh modal segitu untuk trading dengan kontrak size $100.000, tapi kita butuh misalkan kalau leverage 1:100, itu kita butuh modalnya hanya $1.000. Ya. Itu kalau main 1 lot. Kalau main 0,1 lot cuma butuh $100. Ya jadi kecil ya. Dengan leverage kita bisa potensi profit besar ya. Karena kita modal yang bisa dikatakan kecil, tapi kita bisa transaksi yang besar ya. Modal $100 bisa untuk transaksi nilai $100.000 ya. Tapi potensi profit besar, tapi juga bisa rugi besar ya, karena pilihannya 2 kan. Itu 2 arah ya. Kalau nggak profit besar ya rugi besar. Oke. Kita lanjutkan.
Nah ini sebenarnya kita berhadapan dengan big player ya. Ini sebenarnya yang menggerakkan pasar itu bukan kayak kita ini ya retail gitu ya, tapi big player yaitu ada bank-bank sentral, ada institusi ya, ada ada pemain-pemain besar itu sebenarnya menggerakkan pasar ya, itu yang menggerakkan pasar. Jadi kita nggak menggerakkan pasar, kita hanya ngikutin pergerakannya ya, arah mau dibawa kemana pasarnya ya. Jadi kalau yang pemain-pemain besar itu kayak ada di namanya Deutsche Bank ya, itu ya ada di Jerman, ada UBS AG ya Swiss, ada Citigroup itu dari Amerika, ada Barclays Capital ya di Eropa, ada Royal Bank of Scotland, ada Goldman Sachs itu dari Amerika, ada HSBC ya Inggris. Nah itu 7 itu aja itu udah ambil porsi hampir 60% ya di pasar forex yang nilai transaksinya bisa sehari 6 triliun US dollar ya. Gede ya itu ya, 6 triliun US dollar. Udah triliun US dollar ya. Jadi gede banget ya. Nolnya banyak gitu. Ya jadi itu yang menggerakkan pasar. Yang menggerakkan pasar itu ya itu 7 pemain besar itu aja. Jadi kita hanya ngikutin. Oke, kita lanjutkan. Ya ini volatility-nya fluktuatifnya tuh tinggi. Oke, fluktuatifnya tuh tinggi ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya bisa berbahaya. Itu kondisi yang ada, kemudian butuh namanya skill trading yang cukup untuk kita bisa memperoleh cuan di forex. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Pak Michael Ludi, ada pertanyaan di kolom chat. Apa mau lanjut materinya atau kita menjawab pertanyaan yang masuk nih Pak Michael Ludi? Oke, ada pertanyaan di chat. Di chat dari Pak Haryanto. Cara membaca previous dan forecast serta actual pada CPI. Ya, sama core CPI. Nah, itu CPI itu mungkin dia sama-sama yang lain. CPI itu Consumer Price Index ya. Indeks harga konsumen bahasa Indonesianya ya. Oke, itu kan perubahan harga bisa dia hitungan dari bulanan, 3 bulanan untuk sampai ngitung bisa jadi acuan inflasi tahunan yaitu CPI ya. Nah, itu ada previous itu data sebelumnya ya. Keluar tiap bulan. Kemudian ada nanti data 3 bulan setahunan ya. Itu jadi core CPI itu ya cuman bedanya kalau core CPI itu nggak termasuk apa namanya kayak makanan apa gitu ya. Core jadi bedanya cuman di situ aja nggak ada nggak termasuk gitu. Tapi poinnya itu indikasi atau bisa kita bilang itu bisa lihat tingkat inflasi ya dari data CPI itu ya. Nah kalau CPI dari data sebelumnya naik ya, berarti inflasinya naik, cenderung naik berarti kan. Itu kalau dia turun dari sebelum previous itu berarti inflasinya turun gitu ya. Sama dengan core CPI juga begitu, Pak Haryanto. Nah, jadi pengaruhnya ya terhadap forex apa ya pengaruhnya? Nah, ini bisa 2 pengaruhnya. Ya kalau terlalu tinggi misalkan inflasi tinggi ya itu kan pengaruh sekali sama ekonomi. Tapi inflasi tinggi itu cenderung mendorong atau bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga itu biasanya uang beredar akan semakin kecil karena orang akan lebih masuk uangnya ke perbankan ya, sehingga
uang beredar sedikit, itu nilai uang itu bertambah. Ya, jadi nilai uangnya menguat. Nah, jadi biasanya kalau dia CPI naik, forecast ke depan, perkiraan ke depan, Bank Sentral menaikkan suku bunga sehingga mendorong uang itu menguat. Ya, jadi kalau CPI naik cenderung mata uangnya terdorong menguat, gitu ya. Pak Herianto, gimana? Maaf, Cukup? nambah lagi Pak Michael. Ya. Pak Michael, kalau di situ muncul aktual tuh maksudnya inflasinya positif atau gimana? Oh, kalau aktual itu maksudnya data yang terbaru Oh yang gitu. dirilis, ya. Ah, Jadi kan datanya dikeluarkan yang terbaru, ya. Kalau yang previous kan, misalkan ini bulanan ya, data bulan sebelumnya. Kalau aktual itu data bulan ini, gitu. bulan ini. Kalau Iya. forecast itu target ke depan atau gimana? Forecast itu beda-beda. Itu perkiraan analis, ya. Itu nanti kalau kita lihat di web ini, web itu beda forecast-nya. Ya, itu hanya perkiraan analis gitu ya, forecast. Ya, jadi kalau kita mau yang lebih jelasnya itu antara previous sama actual, ya kan? Itu kan data yang benarnya previous dan actual. Kalau forecast itu perkiraan analis, itu mungkin di website ini beda forecast-nya, gitu ya. Terus lanjut Pak Michael, eh, hubungannya ke keputusan kita di hari itu untuk misalnya kita, kalau yang terakhir saya dapat itu GPP ya, itu aktualnya 0,4, ada yang 0,5. Jadi itu bisa berpengaruh ke posisi, misalnya hari ini bisa kuat ke buy atau buat ke sell, atau ada hubungan nggak di situ? Ya, tadi itu cenderung kalau dia tingkat inflasinya itu tinggi ya, kalau tinggi ya. Tapi kalau dia masih normal, masih rendah, ya itu mungkin nggak terlalu berdampak untuk mendorong bank sentral menaikkan suku bunga atau enggak gitu ya. Nah, itu kalau dia memang lagi masih tinggi ya, kayak misalkan kayak kemarin di Amerika inflasinya sampai 7 atau 9% itu, ya kan? Maka the Fed itu kan cenderung menaikkan suku bunga. Untuk apa dia naikkan suku bunga? Untuk menekan inflasi supaya nggak tinggi. Kok bisa menekan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga? Ya itu tadi, kalau dia menaikkan suku bunga, otomatis kan bunga itu naik. Mungkin orang akan lebih cenderung suka naruh uangnya di bank, ya. Atau mengenai pinjaman pun ya, pinjaman mungkin kredit perumahan dan yang lain-lain, itu mungkin kalau bunganya itu mengambang kan, itu ada kenaikan ya, sehingga setoran ke banknya juga semakin besar ya kan, uang beredarnya pun semakin kecil. Nah, kalau uang beredar kecil, yaitu istilah gini, kalau barang itu langka, itu nilainya tinggi atau rendah, Pak Tinggi Herianto? Pak. Tinggi kan? Ya. Nah, itu sama juga, uang itu bisa kayak barang ya, kalau dalam hal ini ya, kalau dia uang beredarnya sedikit di masyarakat, itu nilainya bertambah. Kalau banyak di masyarakat, itu nilainya berkurang, gitu Pak. Cukup jelas Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, itu pengaruh ya terhadap pergerakan nanti itu, kalau dia dirilis data itu sangat fluktuatif pergerakan pasar. Ya, jadi jangan pas tadi dirilis data kita langsung masuk nih. Kita lihat CPI-nya naik, kita langsung buy gitu ya. Jangan, karena ini yang kedua kita harus perhatikan ya, kita berhadapan dengan big player ya. Sebenarnya yang menggerakkan harga itu ya bukan karena data itu ya, tapi ini big player mau nge-buy atau sell gitu, kan? Nah, ini pengaruh. Kan belum tentu kalau data bagus harga naik. Ya, seringkali ketemu nggak Pak Rianto? Data bagus kok turun gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena si big player itu justru lepas posisi sell. Dia lepas posisi, ya mungkin dia udah buy di bawah, dia lepas posisi jadi harga koreksi turun gitu ya. Cukup jelas Pak Rianto? Oke. Pak, cukup. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi kan sesuai dengan ininya, apakah
susah cari cuan di pasar di forex ya. Oke, next. Jadi sebenarnya ada hanya 4 kemungkinan nih akan terjadi nih kalau kita trading nih forex. Ya, apa aja tuh kemungkinannya, Bapak Ibu? Pertama, rugi atau loss kecil, ya kan? Kedua, rugi atau loss besar. Ketiga, untung atau profit kecil. Kemudian keempat, untung profit besar. Nah, ini Bapak Ibu yang pernah mungkin tadi Pak Arianto seringnya yang mana nih? Yang 1, 2, 3, atau 4? Ya, ya Pak Arianto. Atau yang Bapak Ibu yang lain? Seringnya yang mana nih kenanya nih? Rugi kecil, rugi besar, atau untung kecil atau untung besar nih ketika transaksi forex trading? Kalau manusia normal pilih yang nomor 4 gitu, Pak. Yang sering kena terjadi apa? Kenyataannya. Ngerasain semua, Pak. Aktualnya. Yang sering terjadi apa aktualnya? 1 sampai 3, Pak, sudah ngerasain, Pak. 1 sampai 3 ya. Yang keempat belum gitu ya. Gimana yang lain? Bapak Ibu yang lain? Gimana Ya, nih? 7 1 sampai 3 itu 1 sampai 3 ya, 4 jarang ya. jarang. Oke. Ada lagi? Siapa yang 4 terus? Oke. Nah, ini sebenarnya nih keuntungan di forex ini itu ada ya. Sebenarnya kita bisa nih menghapus yang nomor 2. Kita hapus. Tring. Boleh nggak dihapus, Bapak Ibu? Ya, boleh nggak dihapus yang kedua tuh? Bisa nggak kalau kita trading forex yang kedua dihapus? Jadi Boleh banget, Pak. boleh ya. Jadi hanya ada 1 rugi atau loss kecil, 3 untung profit kecil, 4 untung profit besar. Ya cuma ada 3 itu doang sekarang bisa kita sebenarnya kalau di forex. Mau ya dihapus yang kedua? Ya, mau banget. Mau atau mau banget? Oke. Bisa nih. Caranya gimana? Ya, caranya kita pelajari ya. Kita lanjutkan. Jadi itu ada namanya ini, risk to reward ratio. Nah, ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Risk to reward ratio. Ada yang pernah dengar belum? Risk to reward ratio. Risk itu artinya batasan rugi ya. Kalau kita sederhanakan itu batasan rugi ya. Ini batasan kita bersedia untuk rugi ya. Jadi kalau trading forex itu ada ya sebenarnya ada resiko rugi ya. Jadi kalau ada yang janji nggak rugi-rugi ya itu jangan percaya ya karena ada resiko rugi ya. Jadi ada resiko rugi. Jadi tapi ruginya bisa dibatasi, ya kan? Bisa nggak dibatasi ruginya? Bisa ya, bisa dibatasi. Ya itu risk. Risk itu kerugian yang kita bisa batasi ya. Kemudian reward itu yaitu target profitnya ya, target profit ya, target profit target untung ya, target untung ya atau profit. Nah, ini kita bisa di sini nih, kita bisa plankan di sini nih untuk kita trading forex. Jadi rugi dibatasi ya sekian ya misalkan, target untung sekian. Nah, itu kita bisa. Nah, itu namanya risk to reward rasio. Rasio itu berarti berbanding ya antara batasan rugi dengan target untung. Nah, ini contoh ada yang di sini nih 1:1 yang ini. 1:1. Ini artinya apa nih? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? 1:1. Ya.
Artinya apa? 1/1. Ada yang sudah tahu, Bapak Ibu? 1/1. Artinya adalah ya risk batasan rugi dengan target untung itu sama. Ya. Misalkan kalau ruginya itu 5 dalam poin ya, dalam pips atau poin ya. Misalkan ruginya 50 poin, berarti target untungnya 50 poin juga. Gitu. Cukup jelas? Ya. Rugi 50 poin ya. Target untungnya 50 poin juga. Oke. Kemudian kalau risk to reward rasio 1/2. Artinya apa? 1/2. Bapak Ibu silakan. Kalau ini ya. Jadi misalkan kalau tadi 50 juga, ruginya 50, tapi target untungnya 2 kali lipat, jadi 100. Gitu. Bisa nggak kita setel begitu ketika kita mau trading forex? Bapak Ibu. Bisa nggak? Ya. Bisa ya. Terus kemudian 1/3. Ini maksudnya apa? 1/3 berarti kalau ruginya dibatasi 50, target untungnya itu 3 kali lipatnya. Jadi 150. Bisa nggak? Ya. Gimana? Jawabannya bisa lagi ya. Kemudian 1/4. Berarti batasan ruginya 50, target untungnya 4 kali lipat, 200 pip, ya kan? 1/5. Berarti ruginya dibatasi 50, target untungnya 5 kali lipat, 250 pip. Nah, bisa nggak kayak gitu, Bapak Ibu? Ya, jawabannya ya sangat bisa di dalam trading forex. Ya, sehingga nanti itu berhubungan dengan namanya win rate. Win rate ini adalah apa namanya? Rata-rata hitungan kemenangan kita ya, win rate. Misalkan kalau 10 kali transaksi ya, misalkan kalau kita 5 kali profit, 5 kali loss itu berarti 50%. Ya. Kalau misalkan 10 kali transaksi kita 7 kali profit, 3 kali loss itu berarti 70%. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kalau Pak Herianto dari 10 kali transaksi biasanya profit berapa kali? Pak Herianto. Pak Herianto? Atau Pak siapa? Yang lain? Pak Sadrak? Pak Yunus? Ya? Ya, Pak Sadrak atau Pak Yunus? Angkat tangan. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak Herianto gimana? Kalau misalkan dari 10 transaksi, biasanya berapa kali transaksi yang untung? 7 atau 8 atau 4 atau 3? Bisa 50% nih Pak. 5, berarti dari 10, 5 transaksi untung, 5 transaksi rugi gitu ya. Nah, totalnya itu jadinya untung atau rugi? Kalau 5 kali transaksi untung, 5 kali transaksi rugi. Totalnya untung atau rugi? Totalnya rugi ya biasanya ya? Rugi. Rugi, kenapa? Kalau untung misalkan 20, ruginya 50, gitu ya, Pak? Ya? Biasa gitu ya? Nah, itu kalau untungnya 20, ruginya 50. Nah, itu rugi ya, walaupun transaksinya 50 5 kali profit, 5 kali loss ya. Bahkan itu kalau 7 kali aja itu masih rugi. Ya. Karena kalau misalkan 7 kali 20 kan 140.
Kemudian 3 kali 50, 150. Masih rugi kan? Kalau cuman untungnya 20, kalau ruginya 50. Nah, ini dia nih. Ini kalau kita bisa yang tadi hilangkan loss besarnya begini. Jadi kita hilangkan loss besarnya di mana kita risknya kita batasi kecil, tapi untungnya kita bisa maksimalkan ya. Sehingga nih kalau misalkan di 1:3 ini ya, 1:3 ya, atau tadi itu 1:4 ini ya, ini istilahnya ini 1:4. Kalau kita 10 kali transaksi, 7 kali transaksi loss, 3 kali transaksi profit, itu masih profit. Walaupun 7 transaksinya loss ya. 7 transaksi loss itu maksudnya gimana? Ya kayak gini misalkan. Yang ini nih. Kalau 1:4 ini, 1:4 ini, yang ini 1:4, ini 1:4. Oke, kalau 1:4 ini nih, ini 7 kalau 10 kali transaksi ya, 10 kali transaksi, 10 kali transaksi, 10 kali transaksi, ini bisa 7 kali transaksi loss aja masih profit. 7 kali loss ya. Ini masih profit hasilnya. Masih profit. Kok bisa? Gimana? Bapak Ibu, ada yang tahu jawabannya? 10 kali transaksi 7 kali loss masih profit. Kok bisa? Gimana? Jawabannya gimana? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Loss sedikit, profit besar. Betul. Kalau misalkan nih, kita anggap ya, kita pakai risknya itu misalkan di 50 ya. Tapi kita rewardnya kita ini itu 4 kali lipat dari 50 sama dengan 200 gitu ya. Sehingga 7 kali loss itu sama dengan 7 kali 50 yang sama dengan 7 kali 50 sama dengan 350. Nah, kemudian 3 kali profit. 3 kali profit. Itu 3-nya dikalinya berapa? Dikalinya 200. Sama dengan berapa? 3 kali 200, 600. Jadi masih profit berapa Bapak Ibu? Masih profit $250 kalau kita anggap ini dolar ya. Nah, walaupun dari 10 kali transaksi 7 kali loss, profitnya cuma 3 kali. Profitnya masih $250 nih kondisi seperti ini ya kan. Jadi Bapak Ibu nggak harus yang kondisi yang tadi apa? Kondisi yang tepat tadi yang perlu skill yang skill yang tinggi untuk trading ya. Sebenarnya nggak terlalu diperlukan kalau kayak gini kondisinya ya. Kalau kondisinya seperti ini sih berapa aja 10 kali transaksi, loss-nya lebih banyak 7 kali. Profitnya cuma 3 kali tapi masih untung $250. Gimana? Oke nggak? Bapak Ibu. Oke. Oke ya. Oke. Bisa nggak diterapin begini dalam trading forex? Bisa nggak? Ya. Iya. Kalau diajarin bisa, Pak. Iya, jawabannya bisa. Ya, ini memang kita perlu sudah di setel dari awal untuk kita transaksi seperti ini, ya kondisinya. Dan apapun strategi yang kita miliki, yaitu bisa sebelum kita trading yang realnya, yang benarannya, itu sebenarnya kita bisa tes, namanya back test, ya kan? Kita bisa tes dari misalkan berapa kali transaksi, ya 100 kali transaksi, ini hasilnya gimana? Bisa nggak profit kondisi seperti ini ya, dengan strategi yang Bapak Ibu miliki ya, dan risk to reward ratio-nya 1:4 gitu. Gimana? Cukup jelas? Ada yang bertanyakan? Silakan.
Sehingga kondisi yang tadi ya, kondisi yang tadi yang ini itu benar-benar terjadi. Nah, ini dia. Rugi atau loss besarnya dihilangkan. Yang ada cuma loss kecil, rugi kecil, untung kecil atau untung besar. Gitu. Gimana? Cukup jelas? Sini Bapak Ibu semua sudah pernah coba trading forex di MetaTrader. Siapa yang belum? Semua udah coba trading. Ya, Pak Sadrak belum ya? Pak Sadrak atau yang lain atau Pak Muhammad Dahlan udah pernah nggak coba trading forex di MetaTrader yang ada di handphone ataupun di laptop? Udah, Pak. Sudah. Cuma saya besar kali, Pak, 0,10. Nggak bisa 0,1. Udah 2 kali loss. Kebalik kali Pak. Nggak bisa 0,1 atau nggak bisa 0, yang paling kecil kan 0,1. Inilah 0,10 saya punya, Pak. Iya, 0,1 itu Pak. 0,1. Iya. Iya, dengan modal berapa? Modal cuma 200, Pak. Nah, modal 200, kita ya transaksinya yang paling kecil kan 0,1. Nah, kita harus perhatikan itu. Kita kan modal 200, maka kita cari settingan yang batasan ruginya pun nggak gede, kecil. Misalkan di 20 pips atau 30 pip gitu. Kita bisa batasi, ya kan? Tadi biasa trading di pairs apa? Bapak? Di Java juga ini, cuman kan nggak bisa kita kecilkan, 0,10 tetap keluar. Iya, yang paling kecil memang 0,10 itu 0,1 ya, Pak ya. 0,10 itu 0,1 ya. Iya, iya, iya. Iya, ya itu. Tapi kita bisa buat strategi yang batasan rugi kita kecil, gitu ya Pak. Biasa trading di pairs apa Pak? Yang di emas yang jarang, yang lain di oil juga nggak dikasih karena modal kecil. Iya betul Pak, jangan di oil atau jangan di emas, gold. Mungkin Bapak bisa coba yang di forex, yang di ya misalkan Euro USD, GBP USD gitu. Iya, iya itu yang saya trading. Ya, biasanya apa? Yang forexnya trading di mana? Di GBP ada. GBP. Nah, kita contohin aja langsung ya. Ya. Gimana supaya dengan modal 200 kita cari potensi, maksudnya batasan rugi yang kecil, tapi target untung yang besar. Nah, kita coba ya. Kita coba ke chart di GBP USD. Oke. Kita langsung saja. Jadi kita bisa terapkan. Jadi kita sudah punya plan. Kita risknya kecil tapi target profitnya gede. Ya, contoh misalkan tadi kalau mau yang 1/4 juga boleh ya. Oke, kita cek di sini ya. Nah, kita ke time frame yang kecil ya, Pak ya. GBP USD. Nah, kita misalkan di time frame M15 ya. Kita mau cek nih daripada yang lalu-lalu ya. Kita mau cek yang lalu-lalu, kita kondisinya kita mau ambil posisi trading yang bagus ya kan? Ya. Posisi trading yang bagus misalkan contoh seperti ini nih, Pak. Nih. Ini kan di sini nih. Saya tandain kan. Nah, ini kan ini ada namanya ini salah satunya ya Pak ya. Nanti kalau detailnya bisa dipelajari lebih lanjut ya kan. Ini ada namanya bearish engulfing. Sederhananya adalah ini ada bullish, sini sebelah kanannya ada bearish ya gitu ya. Sederhananya gitu ya. Nah, si bearish itu menaungi si bullish, namanya bearish engulfing. Engulfing itu menaungi gitu ya. Makanlah gitu ya. Nah, di sini kita bisa ambil posisi open sell di next candle, Pak. Sini ya. Ini saya tandain ya. Ini opennya di 12407. 12407.
Nah, ini 12407. Nih 12407 saya tandain ya. 12407. 12407. Ini saya tandain, Pak. Nih 12407. Oke. Ya. Di opennya ya, open 12407. Oke, 12407. Oke, 12407. Nah, 12407 ini di sini ya. Ini kita ambil posisi sell. Nah, harga tertingginya misalkan di sini. Harga tertingginya di sini kan. Di 124.342. Nah, ini kan harga tertinggi ya. Ya. Nah, ini ke atas ini itu kan sekitar 30 poin, ya kan? Ya. Ya, anggap aja kita sell di sini, stop loss kita di atas sedikit, ya. Misalkan di 13440 lah gitu ya. 13440 di sini ya, 12440 maksudnya ya. Sini nih, stop loss nih. Ya, saya tebelin. Saya tebelin warna merah lah ya. Nih, ini stop loss ya. Nah, terus target untung kita di mana? Di level yang low sebelumnya, misalkan di sini. Di sini ya, low di sini ya. Ini saya hijauin, ya, saya hijauin, nih, saya hijauin. Nah, saya hijauin. Nah, ini kondisi seperti ini, kita open sell di sini, kan nggak naik ke atas kena stop loss atau kena rugi nggak kan? Tapi dia turun kan? Turun, kena level TP, ya kan? Nah, TP-nya itu di 12351. Nah, berarti itu berapa pip? Itu berarti 49 tambah 7. Ya kan? Berarti 56 pip. 56 pip itu 56 dolar, Pak. 56 dolar kalau loss itu sekitar 33 dolar. Ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Ya, hampir 2 kali lipatnya. Nah, ini kita bisa lakuin nih. Jadi ruginya kecil, tapi ternyata yang nggak rugi karena nggak kena stop loss, tapi kena profit. Nah, ini kayak gini. Jadi batasan ruginya kecil, target untungnya bisa 2 kali lipat dari batasan rugi, gitu. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini, Pak. Ya, sehingga kita kalau rugi kecil, kalau untung lebih besar 2 kali lipat. Cukup jelas sampai sini, Pak? Ya, jelas, makasih. Nah, ini kita bisa lakukan nih. Dengan modal 200 nih, kita bisa seperti ini. Cari lagi pola-pola yang seperti ini. Ya, Ganjal, ada ganjal. ya, cari pola-pola seperti ini, Pak. Di tes, kalau mau dites, ya dites aja di sebelah-sebelahnya nih. Di sebelah-sebelahnya bisa dites. Di backtest namanya. Di backtest ke sebelah-sebelahnya. Oh, apakah benar nih? Boleh strategi ini bagus atau enggak, dites aja. Nah, kalau udah dites tuh semakin yakin, oh ini bagus atau enggak, ya kan? Kalau bagus, ya udah diterapkan saja dalam tradingnya, gitu ya Pak? Yes, Pak? Oke, ada Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan seputar ini? Silakan. Bapak Ibu. Oke. Sudah jelas? Kita bisa ini ya. Bisa terapkan di dalam tradingnya. Bapak Ibu. Jadi susah nggak cari cuan di Forex? Gimana jawabannya sekarang? Susah nggak cari cuan di Forex? Silakan. Pak Mahmud Yunus. Ada angkat itu tangan. Gimana? Susah nggak cari cuan di Forex? Mudah.
Mudah. Oke, mantap. Amin. Gimana Pak Herianto? Mudah nggak? Mudah atau susah nggak? Ya. Nah, kalau mau lebih yakin tadi dicoba di strategi apapun yang Bapak Ibu punya, ya, dicoba aja di backtest, ya, supaya hasilnya tahu ini probabilitasnya tinggi atau enggak, atau ini sebenarnya jadi profit atau jadi loss, gitu kan? Kalau udah di backtest jadi profit, ya udah yakin aja trading di realnya, gitu kan? Itu ya. Gimana? Pak Sadrak, mudah nggak Pak Sadrak? Cari cuan di Forex. Ya. Kalau dari penjelasan tadi, mudah nggak cari cuan di Forex? Gimana Pak Sadrak? Lagi di luar ini. Ya. Belum di unmute. Belum di Cara unmute. penerapannya Pak Michael kami belum bisa. Kenapa? Cara penerapannya yang tadi yang perbandingan antara loss and profit itu tadi. Itu yang belum kita bisa ini. Oh iya, itu tadi kita cari peluang di mana misalkan kalau dari awal rencananya misalkan 1:2. Nah, kita cari peluang yang memang kalau rugi misalkan 50 nih, maka kita cari peluang yang memang bisa untung 2 kali 50, 100. Itu kalau 1:2. Kalau enggak, jangan diambil, kan masih ada peluang yang lain kan yang bisa 1:2 misalkan, gitu kan? Kita bisa lihat di chart itu kan potensinya kayak tadi ya, potensi ambil profitnya bisa nggak sampai 1:2 atau 1:3 gitu kan, atau 1:4. Gimana? Jadi bisa dicoba. Oke. Nah, kalau soal ininya apa namanya? Kalau soal nanti lebih detailnya ada analisa-analisanya itu ada nanti di grup Telegram Simpro Premium ya. Itu nanti ada market update-nya ya, kemudian ada kenapa ambil, ada signalnya, misalkan ada rekomendasinya, kenapa ambil rekomendasinya, itu nanti ada di Simpro Premium. Oke. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Caranya membaca arah bagaimana? Pakai time frame H4 atau D1 atau H1 cukup? Oke, Pak siapa nih? Pak Yan Heri ya? Pak Giri dari Malang. Oke, contoh di pers apa nih Pak? Biar kita langsung ke, mungkin Bapak suka di pers apa? Berapa saja, Kak? Mas, Pak. Gold. Gold, oke, kita ke gold. Gold, cara membaca arah. Oke, kita polosin dulu. Cara membaca arah. Nih, oke. Kita sederhananya dulu nih. Nah, kalau begini nih, arahnya gold cenderung naik atau turun? Bapak, Ibu. Naik, Pak. Naik. Nah, berarti arahnya mau naik. Kalau mau naik, kita ambil posisi open. Buy atau sell? Buy. Buy. Nah, ini dari chart ini kelihatan mau naik. Tapi kan mungkin pertanyaan tambahannya, mau naiknya kemana gitu ya? Itu kan? Nah, Iya, betul. itu bisa ditambahkan di level-level support resisten, di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Nah, di sini tambahin aja. Tambahin aja pakai chart mendatar di time frame daily. Ya, di time frame daily ya. Time frame daily, tambahin aja garis mendatar horizontal, di mana harga seringkali ketahan di situ. Contohnya adalah ini di sini. Ini kan harga seringkali ketahan di sini. Nah, ini saya tandain. Ini ya. Ini ketahan kan seringkali kan? Tuh. Ya. Nah, itu ya. Itu level support resisten. Oke, harga seringkali ketahan di situ.
Nah, kita tambahin lagi atasnya, di mana ada singkatan di situ, di sini kan. Kemudian di sini, di sini. Ini cukup jelas ya, Bapak Ibu. Di sini, di sini. Kali bawahnya di sini. Singkatnya agak ketan di situ. Oke, di sini. Oke, cukup jelas. Nah, berarti kalau begini, ini gold cenderung naik kemana? Di sebelah kanannya kelihatan 1938,16. Berarti kalau dia kuat naik, masih cenderung naik, berarti mau kemana? 1950. Oke, cukup jelas? Nah, nanti kalau di level-level yang selanjutnya, ya udah selanjutnya lagi 1964,7, kemudian 1979,4, kemudian 1998. Nah, ini target-targetnya gold naik. Nah, kalau tandanya dia mau turun, nggak mau naik lagi, tandanya apa? Ya, tandanya adalah pola-pola reversal. Ya, contoh yang di sini. Yang ini nih. Ini kelihatannya pola reversal ya. Sini ada rejection daripada buyer di level-level resisten. Ya. Kemudian ditambahkan konfirmasi bearish candle. Nah, inilah pola-pola reversal. Gimana? Cukup jelas? Kalau di sini belum. Kenapa? Ini naiknya gede, turunnya pelan-pelan. Kelihatan ya, jelas ya? Naiknya gede, turunnya pelan-pelan. Beda kan yang sini, yang sebelah kiri kan? Dia ada rejection dengan shadow panjang, kemudian ada bearish candle. Beda ya, kelihatan bedanya ya. Kalau di sini berarti gold belum, maksudnya gold masih cenderung naik yang di sebelah kanan ini. Gimana? Cukup jelas Bapak Ibu? Kalau dilihat di time frame satu jaman itu gimana? Nah, kita patokan besarannya di daily ya Pak, di daily berarti kan cenderung naik, masih cenderung naik bisa ke 1938 atau 1950. Nah, kalau Bapak mau kecilin boleh. Mungkin Bapak mau cari level buy yang lebih bagus gitu ya. Boleh. Kita di time frame yang kecilnya di H1. Ya, seperti ini kan. Nah, kalau di H1 kan kelihatan nih ada rejection daripada seller nih panjang shadow kan. Jadi bisa jadi dia koreksi dulu turun ya ke support sebelumnya, ya kan? Kalau kita tambahin di sini level support trend line, ya, kita tambahin sini level support trend line, berarti kalau koreksi dia kemana? Ya, berarti koreksi ke sini. Kemudian dia naik kembali, ya, ke 1938, karena daily-nya cenderung naik ya, 1938, ya, bahkan sampai naik lagi, kalau naik lagi berarti langsung ke 1950, ya. Ya bukan berarti nanti agak naik terus ya, ada koreksinya. Kok bisa koreksi lagi dulu ke sini, kemudian naik lagi ya, naik lagi seperti ini. Nah, kurang lebih begini catnya. Kalau mau dibentuk channel ya kurang lebih begini channel. Nah, ini kelihatan ya. Dia ketahan di resisten trend line, turun koreksi ke support sebelumnya, coba lagi resistennya, ya kan? Dia tembus resistennya menuju resisten berikutnya. Nah, gitu ya. Kurang lebih gitu ceritanya nanti gold akan berjalan. Bapak Ibu. Gimana, cukup jelas? Untuk mengetahui momen perpindahan candle buy sell itu gimana, Pak? Perpindahan maksudnya? Ini kan kondisinya cenderung naik, ya kan? Iya, misalnya maksudnya sekarang posisi lagi buy nih. Ya. Lagi buy. Nah, dia boleh dikatakan sedikit tertahan gitu kan. Ya. Nah, ketika tertahan itu kita mengetahui bahwa oh ini bakal sell atau oh ini bakal lebih naik lagi gitu. Nah, gitu, Pak. Iya. Gimana caranya ininya? Itu dari pola candle-nya, Pak. Lihat. Iya, lihat pola candle-nya. Iya, betul. Ini kayak di sini, yang sini yang terakhir ini. Nah, ini udah jadi teknis nih ya. Nah, tapi kan saya pertanyaan nih. Ini nih. Ini kan ada kelihatan pola namanya kayak doji gitu ya. Nah, ini kan sederhananya sih mungkin nggak apal nih nama-namanya kan. Sederhananya kalau ada panjang di atas, bahkan lebih panjang, itu ada penolakan harga untuk naik.
Jadi dia mau dia pukul lagi ke bawah gitulah ya. Kemudian di sini ada lagi bearish candle. Nah, itu berarti kekuatan bearishnya kuat ya. Istilahnya itu big sellernya kuat untuk mendorong harga turun gitu ya. Ya udah, berarti nextnya itu next candle yang ini turun cenderungnya, gitu ya. Cukup jelas? Begitu juga sebaliknya Pak ya? Begitu juga sebaliknya. Nah, kan ini kan tren besarnya naik, ya kan? Berarti kan kita cari peluang untuk open buy. Open buy. Berarti ketika open buy di mana? Ketika ada perlawanan lagi daripada si big buyers ya. Perlawanannya lagi di mana? Perlawanannya lagi di sini nih. Ini dia di level support trend line, dia balas dengan bearish candle, ya kan? Oke, jelas ya? Iya. Di next candle itu bullish lagi. Nah, itu berarti buyers lagi ambil alih pasar gitulah ya. Lagi menguasai pasar, ya kan? Ini kan pertarungan dua doang. Si bullish sama si bearish, ya kan? Banteng sama beruang tiap hari berantem, ya kan? Di sini. Nah, ini si banteng lagi menang, ya kan? Nah, lagi menang berarti next-nya dia cenderung untuk naik lagi. Nah, di sini level sini bisa buy. Kita ke sini. Ya. Gimana? Cukup jelas? Terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Evni Herianto. Sobat Trader, ada lagi yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi? Sepertinya sudah cukup ya Pak Michael Yudi ya, materi yang disampaikan ya. Pasti semua Sobat Trader sangat bermanfaat ya bagi Sobat Trader topik yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi. Apalagi mungkin Sobat Trader ada yang mau memulai trading forex ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jika masih ada Sobat Trader yang ingin ditanyakan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Future. Sekali lagi, jika Sobat Trader masih ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi, Sobat Trader jangan takut ya, tetap dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures ya. Dan Sobat Trader ingin mendapatkan layanan edukasi, signal trading setiap hari ya. Sobat Trader dapat juga join di Java Simpro Premium ya Sobat Trader. Kalau Sobat Trader ingin mendapatkan layanan edukasi, signal trading setiap hari dan mau berdiskusi langsung dengan analis kami dari Java Global Futures, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Bagaimana caranya untuk join di Java Simpro Premium? Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Oke, terima kasih Sobat Trader semua ya. Kita akan ketemu lagi dalam webinar edukasi pemula yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Salam profit. Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Forex Impro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Forex Impro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Forex Impro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Impro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham? Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Forex Impro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis.
diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Impro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Forex Impro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Forex Impro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Forex Impro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Forex Impro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.